I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me like the last fleeting as I'm passing on. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern law and I'm playing through the walls in the evening. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 PDB 50 akan melakukan field study di Monumen 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan. Yeay! Perkenalkan, saya Muhammad Rinaldo Kurniawan dari Fakultas Kedokteran dan Prodi Kedokteran. Perkenalkan, saya Sinta Arera dari Fakultas dan Prodi Kedokteran. Perkenalkan, saya Nela Fairuza Amali dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Sulfa Kulidah Dewalhaq dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Amri Maulana Saputra dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Mukarrabin dari Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Naila Talita Syafika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke guys, kita sekarang udah nyampe di museum. Museum apa, Hanifah? 10 November. Oke guys, kita sekarang sudah masuk di museum. Kita lagi cari mangsa. Oke, kita lagi cari orang. Selamat pagi Bapak, kami dari Selamat kelompok pagi. 4 PDB 50 Universitas Airlangga izin mau melakukan wawancara dengan Bapak. Oke, Boleh Pak? siap, boleh. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Heru. Tanya langsung ya Pak ya. Ya, Kira-kira Bapak bisa ceritakan dikit tentang sejarah singkat Museum 10 November ini gimana Pak? Kayak pembentukannya, terus dulu di bagaimana gitu Pak? Oh, ini dulu kan Tugu Pahlawan sebelumnya Markas Kombete. Jadi untuk menyiksa dan mengadili dan membunuh rakyat Surabaya. Untuk mengenang sejarah beliau-beliau itu dibangunlah Tugu Pahlawan. Pada waktu itu setelah dibangun Tugu Pahlawan dibuatlah museum untuk mengenang para jasa para pahlawan-pahlawan. Kira-kira tujuan generasi muda datang ke sini nih Ya, biar agar generasi muda tidak lupa sejarah dan tahu sejarahnya Surabaya dulu kayak apa, pertempurannya juga gimana gitu. Dari semua yang ada di museum ini, daya tarik yang ada dari museum ini apa Pak untuk pengunjung kira-kira? Sering didatangi paling suka itu pidatonya Bung Tomo. Yang sekarang diputar itu. Oh iya. Mau bahas semangatnya Rakyat Surabaya, mereka mendengar itu merinding gitu. Ini penting nggak sih Pak untuk meningkatkan semangat nasionalisme generasi muda yang sekarang itu Pak? Sangat penting, sangat penting. Mungkin mudah-mudahan sekarang kan sekarang untuk sejarah-sejarah kayak gini kan agak gimana ya, agak terlupakan lah. Iya. Dengan adanya museum ini biar tahu mereka bahwa dulu kayak gini loh nenek moyang kita untuk merebut kota Surabaya kayak gini. Penting Pak. Kira-kira dari museum ini Bapak nilai-nilai perjuangan yang ingin disampaikan tuh apa Bapak? Kira-kira Kalau untuk saya pribadi sih ya kita walaupun zaman modern kita nggak boleh melupakan sejarah kayak dulu. Gimana sengsaranya merebut kota Surabaya waktu itu. Nggak main-main kan nyawa taruhannya. Iya, iya. Jadi kalau bisa jangan dilupakan lah itu. Harus tetap mengenang para pahlawan. baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin Bapak bisa pesan-pesan untuk generasi muda di luar sana yang harus memperjuangkan kota Surabaya yang sudah diperjuangkan pahlawan, kira-kira apa yang bisa disampaikan Bapak? Nah, kalau saya pribadi, bagaimana Surabaya lebih baik dari yang sudah baik. Jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu adalah ya kalau nggak ada sejarah nggak ada kita juga. Berarti penting untuk kita generasi muda untuk tetap melestarikan kebudayaan dan juga mengingat apa jasa pahlawan yang berharga untuk kita. Sekian Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oke, siap. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, waktunya mengganggu Bapak. Apakah saya boleh mengizin wawancara Bapak? Silakan, monggo. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan aja. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Ferry Johanis
Saya kepala sekolah dari SDN Kapasan 5 Surabaya. Pagi ini saya membersamai anak-anak kelas 3 dan kelas 4 untuk mengikuti kegiatan tengah semester di Tugu Pahlawan. Berarti ini lagi study field begitu ya Bapak? Ya, benar. Outing class. Oh iya, kalau boleh tahu mungkin total kelas 3 sama kelas 4-nya berapa orang Bapak? Kelas 3 dan kelas 4 ada sekitar 127 siswa. Oh, berarti Ya. cukup banyak ya Bapak? Ya. Kalau boleh tahu mungkin kira-kira Bapak kesini tuh tujuannya apakah hanya sekedar study field atau mungkin ada tujuan lain bersama anak-anak di sini untuk mencari apa begitu mungkin Bapak? Ya, oke. Yang pertama tentunya kita belajar tentang sejarah ya, karena di Tugu Pahlawan itu ternyata tidak hanya monumen tugunya aja, cuma tapi di situ ada beberapa wisata sejarah yang bisa kita ikuti bersama ya. Contohnya ada beberapa foto kenangan dari zaman Surabaya tempo dulu, ada beberapa artefak seperti peninggalan senjata. Nah, itu bisa dijadikan wawasan bagi anak-anak untuk mengenal paling tidak wisata budaya Surabaya gitu. Begitu Bapak. Ya. Mungkin kalau boleh tahu kira-kira untuk Bapak sama anak-anak itu dari semua yang ada di sini mungkin yang paling menarik untuk diketahui anak-anak itu kira-kira apa sih Bapak? Semuanya menarik ya, semuanya menarik karena anak-anak merasa ini tidak ada di zaman saya gitu kan, iya. termasuk foto-foto, kemudian senjata-senjata yang ada tadi. Nah itu penting, kenapa? Karena di salah satu titik sudut ruangan ini ada yang mengatakan bahwa Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang tidak lupa akan sejarahnya. Nah itu tentunya itu sangat penting buat edukasinya anak-anak. Nah biasanya anak-anak itu kalau kesini itu paling seneng jika melihat film dokumenter. Ya. Paling disukai film dokumenter. Paling disukai ya benar. Soalnya mungkin menarik gitu. Menarik, benar. Apa yang ada di zaman dulu. Oke, ya. Ya. Kami dari saya Cika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari kelompok PDB 50 akan mewawancarai mengenai tugas kami yaitu field study tentang nasionalisme kebangsaan. Sebelumnya boleh perkenalkan kakaknya dari siapa dan Oke, halo semua, nama aku Adinda Aulia Rahma. Jadi di Museum 10 November ini aku lagi magang kebetulan dari Universitas Surabaya dan lagi magang mandiri di semester 5 seperti itu. Oke, baik ya. Akan saya mulai langsung pertanyaannya. Boleh, silakan. Menurut kakak nih ceritakan sedikit tentang sejarah singkat dari Museum 10 November ini. Oke, sejarah singkat Museum 10 November ini. Jadi museum ini dibangun itu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan tentu saja, dari para pahlawan yang berperang di 10 November atau berperang di perang 10 November. Kemudian museum ini itu dibangun supaya orang-orang atau para pengunjung itu bisa mengetahui kronologi secara lengkap apa sih yang terjadi. Karena di museum ini kan kita ada 4 zona, dari zona masa proklamasi hingga zona pembangunan Tugu Pahlawan. Jadi diharapkan para pengunjung itu dapat tahu gitu loh, kronologi atau peristiwa lengkapnya seperti itu. Menurut kakak sendiri nih, apa sih tujuan dibangunnya Museum 10 November ini, terutama khususnya generasi muda? Oke, untuk generasi muda ya, untuk generasi Gen Z ataupun generasi Alpha gitu, salah satu fungsinya atau perannya itu supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa memaknai atau mungkin bisa juga mengimplementasikan para perjuangan atau semangat perjuangan dari para pahlawan di perang 10 November itu sendiri, seperti itu sih. Dan sekian dari saya ya Kak, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Tahu ya Kak. Iya. 1, 2, 3.